Hey guys, Sasha di sini, balik lagi di kantor Fajar. Kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin bikin lo ngecek dompet sambil geleng-geleng. Lo tahu nggak, di Indonesia lo dianggap nggak miskin kalau pengeluaran lo lebih dari $2 per hari. Tapi seriusan nih, apa ukuran $2 itu masih relevan di tahun 2025? Apalagi gaya hidup kita sekarang makin didrive sama TikTok Shop dan promo Shopee yang bikin dompet auto kempes. Yuk, kita kupas tuntas. Bagian pertama, $2 per hari itu kaya, realita kemiskinan di Indonesia. Jadi, menurut data, buat lolos dari kategori miskin, lo harus bisa belanja lebih dari $2 per hari. Kira-kira sekitar Rp30.000. Tapi nih, di tahun 2025, standar ini udah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena kemiskinan di kota-kota besar makin tinggi. Bayangin aja, harga kos-kosan di Jakarta aja bisa nyedot 50% dari gaji anak muda. BPS juga punya kriteria sendiri, tapi sering dikritik karena nggak ngerti perbedaan daerah. Misal, di Papua, akses air bersih itu luxury. Tapi di Jakarta, yang jadi masalah itu stok oat milk di Starbucks. Makanya, para ahli ngusulin pakai ukuran multidimensi, kayak akses kesehatan dan pendidikan, biar lebih akurat. Bagian 2, sebenarnya Shopee dan TikTok Shop itu bikin konsumtif atau bantu hemat? Nah, sekarang kita pindah ke guilty pleasure kita semua. E-commerce. Lo pasti tahu dong, gimana Shopee dan TikTok Shop bikin kita impulse buying hal-hal yang sebenarnya nggak diperlukan? Data bilang, 7 dari 10 anak muda Bandung belanja di TikTok Shop karena tergoda promo cashback 90%. Padahal barangnya cuma phone case lucu yang dipakai seminggu doang. Tapi, sisi positifnya, platform kayak gini juga bantu UMKM naik level. Contohnya, Ibu Tati yang jual kue tradisional bisa viral karena dance TikTok. Tapi hati-hati, konsumsi berlebihan bisa bikin pengeluaran lo nggak sehat. Apalagi buat yang penghasilannya pas-pasan. Bayangin, uang buat bayar listrik malah kepake buat beli skincare diskon 80%. Bagian 3, konsumsi anak muda, kaya di sosmed, miskin di dunia nyata. Lo tahu nggak, kelompok ekonomi atas di Indonesia bisa menghabiskan 30% penghasilan buat housing, alias sewa apartemen estetik. Sementara yang penghasilannya rendah, 70% duitnya cuma buat makan sama transport. Ironisnya, mereka juga lebih rentan kena imbas krisis ekonomi. Pas harga cabai naik, yang miskin bisa skip makan, yang kaya, mereka cuma kurangi nongki di kafe. Bagian penutup. Ini nih yang sering dilupain. Teman-teman, kemiskinan nggak cuma soal duit. Akses ke pendidikan, kesehatan mental, bahkan toxic relationship di medsos bisa ngerusak kualitas hidup. Jadi, meskipun gaji lo udah di atas $2 per hari, kalau lo nggak bisa nikmati hidup karena tekanan sosial, ya tetap aja, lo mentally poor. Jadi, gimana caranya biar nggak terjebak dalam lingkaran kemiskinan gaya hidup? Pertama, bijak ngatur pengeluaran, jangan sampai gajian cuma numpang lewat di dompet. Kedua, advokasi kebijakan yang lebih manusiawi, kayak standar kemiskinan multidimensi. Terakhir, jangan lupa, hidup bukan cuma buat pamer di sosmed. Komen di bawah ya, pengeluaran lu paling besar buat apa bulan ini? Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lu yang hobi banget add to cart. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.